Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di bawah lautan biru, Yun Ce bisa merasakan Feng Juechen telah berhenti tenggelam. Meskipun dia terluka parah, aura pada dirinya masih berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, dia sebenarnya telah melampaui status puncak dari kekuatan dalam yang dia miliki sebelumnya, dan terus meningkat dalam kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, aura yang sangat suram dan tertekan menyebar ke seluruh langit dan bumi secara diam-diam, seolah-olah badai mengerikan yang dapat mengakhiri dunia sedang terjadi secara diam-diam. Alis Yun Ce juga semakin menegang. Dari dua serangan yang menimpa Feng Juechen sebelumnya, serangan pertama menghancurkan seluruh tulang dadanya, dan kekuatan serangan kedua menghancurkan seluruh tubuhnya. Jika itu orang lain, orang itu akan mati seketika. Meskipun Feng Juechen terluka parah, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, ketika dia terlempar ke laut, vitalitasnya dan aura energinya yang dalam menjadi sangat lemah, tapi pada saat inilah, ledakan kekuatan yang tidak biasa muncul. Mungkinkah, karena keengganannya, dia memicu semacam kekuatan terlarang? Saat Yun Ce terkejut dengan hal itu, wilayah lautan di bawahnya tiba-tiba menjadi hitam pekat. Perubahan besar ini tidak terjadi secara bertahap, melainkan terjadi dalam sekejap. Sejauh mata memandang, kawasan samudra biru yang luas telah berubah menjadi hitam pekat seperti tinta. Sebelum Yun Ce bisa bereaksi, dunia di depan matanya tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat jejak cahaya lagi. Ratusan kilometer jauhnya, Feng Shuer membawa Xiao Lingqi dan terbang ke tepi lautan. Saat tubuh mereka melewati tepi pantai lautan, dunia gelap gulita muncul di hadapan mereka. Ah! Feng Shuer dan Xiao Lingqi keduanya berseru pada saat bersamaan. Dunia gelap gulita ini berjarak beberapa ratus kilometer jauhnya, tapi seolah-olah berada tepat di depan mata mereka. Wilayah yang tertutup kegelapan malam itu seperti lubang hitam yang terukir di dunia. Hal-hal di dalamnya semuanya tertelan, lenyap, dan berubah menjadi ketiadaan. Emosi yang suram dan menjengkelkan menyelimuti pikiran dan jiwa Feng Shui. Dia segera menjadi waspada, dan menggunakan energi mendalam Phoenix untuk melindungi hatinya. Pada saat yang sama dia mentransfer sejumlah besar energi untuk melindungi Xiao Lingqi. Warna hitam pekat ini dipenuhi dengan kekuatan yang memiliki aura lebih menakutkan dari apapun yang pernah dilihat Feng Shuer. Perasaan meresahkan yang dia rasakan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia memegang erat Xiao Lingqi dengan tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayo kita cepat." Sebelum suara cemasnya memudar, seluruh tubuh Feng Shui terbakar dalam api Phoenix. Kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat saat mereka bergegas menuju daerah gelap gulita seperti Phoenix yang dibangkitkan dalam api. Lingkungan sekitar Yun Ce telah menjadi medan kegelapan. Terlebih lagi, itu bukan hanya kegelapan biasa karena tidak adanya cahaya seperti dalam kegelapan. Yun Ce merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa yang gelap gulita karena udara di sekitarnya menjadi kental dan tebal. Bahkan menggerakkan satu jari pun membutuhkan kekuatan berkali-kali lipat dari biasanya. Aura yang menindas, mengerikan, dan sedingin es yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan melonjak ke dalam pikirannya, mengikisnya. Erosi pikiran seperti ini sangat mengerikan. Jika aura-aura ini memasuki pikiran orang lain, mereka sudah merusak pikiran orang tersebut dengan emosi negatif, dan bahkan mungkin membuat orang tersebut gila. Namun, karena jiwa Dewa Naga, Yun Ce tidak perlu takut dengan aura ini untuk saat ini. Malam abadi tanpa cahaya, ini, salah satu domain tingkat tinggi dalam ilusi iblis buku besar malam abadi. Jasmine berkata dengan nada serius, dengan kemampuan Feng Juechen saat ini, dia hampir tidak bisa mengaktifkannya. Dia bahkan mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Malam abadi tanpa cahaya.
Yunce mulai merasakan aura seram dan menusuk tulang yang tak terhitung jumlahnya memancar ke arahnya. Perlahan, dia merasa seperti ditelan ke dalam perut monster raksasa, dan akan dicerna menjadi ketiadaan kapan saja. Segala sesuatu yang tercakup dalam domain ini akan ditelan utuh setelah tercakup dalam domain ini. Tidak ada satu pun jejak yang tersisa, termasuk cahaya. Jasmine berkata dengan suara rendah, sekarang domain ini telah mencakup keseluruhan 75 km. Bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu masih tidak dapat melarikan diri dengan paksa sebelum domain itu benar-benar melahapmu. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan dengan benar sekarang adalah dengan paksa merobeknya. Bahkan dengan indera spiritualnya, Yunce sama sekali tidak dapat melihat tepian wilayah gelap gulita ini, seolah tak ada habisnya. Saat lingkungannya menjadi semakin gelap dan kental, jangkauan indera spiritual Yunce terus berkurang, dan jumlah usaha untuk setiap napas menjadi 2 kali lipat. Itu mencapai titik di mana Yunce mulai merasakan sedikit keputusasaan karena terjebak dalam lubang hitam tak berujung ini. Yunce, suara ratapan suara iblis bergema dari kedalaman wilayah gelap. Itu tidak lain adalah Fen Juechen, yang telah menjadi benar-benar terpelintir karena kebencian dan permusuhannya yang sangat besar, hilang selamanya. Dia bisa mendengar suara Fen Juechen, tapi dia tidak bisa mendeteksi keberadaannya karena suara ini datang dari setiap sudut domain gelap. Saat ini, Yunce hampir tercekik dan bahkan tidak bisa bernapas. Energi yang melahap menyelimuti seluruh tubuhnya dan seluruh dunia, dan energi pelindungnya yang dalam hampir mencapai batas pertahanannya. Ketika masa krisis yang mengerikan semakin dekat, wajah Yunce tetap sangat kaku, namun kilatan di matanya menjadi semakin dingin dan tenang. Saat ini, jejak cahaya tiba-tiba muncul di bawah sudut matanya. Sebuah cahaya yang seharusnya tidak bisa muncul dalam domain gelap ini. Penglihatan Yunce dengan cepat dialihkan saat dia fokus ke bawahnya, cahaya itu bukanlah halusinasi atau ilusi. Meski lemah, itu nyata. Terlebih lagi, tampaknya berisi warna merah terang yang unik. Yunce sangat familiar dengan noda merah terang ini, itu adalah warna yang dimiliki oleh Heaven's Meeting Sword. Sesuai keinginan Yunce, dalam sekejap mata, seluruh energi dalam tubuhnya terkondensasi di atas Heaven's Meeting Sword. Saat berikutnya, Heaven's Meeting Sword diselimuti api yang membara. Menggunakan Heaven's Meeting Sword sebagai katalis, api Golden Crow mulai berkobar dengan ganas. Cahaya api yang sangat kuat muncul di tengah kegelapan dalam wilayah gelap yang telah melahap semua cahaya. Api Golden Crow berkobar di atas Heaven's Meeting Sword, menyinari pedangnya bersama dengan wajah dan sosok Yunce. Itu juga benar-benar menghilangkan kegelapan di sekelilingnya dalam diameter 3 meter. Dalam wilayah gelap yang tampaknya tak ada habisnya ini, dia dengan mudah membakar area cahaya. Setelah membuat lubang di area ini, cahaya aneh melintas di mata Yunce saat mereka menjadi fokus dan dia menebas di depannya dengan pedangnya. Raungan tumpul mengikuti lintasan irisan Heaven's Meeting Sword saat ruang gelap di depan Yunce terkoyak dengan kejam. Parit api yang membutakan dan berkobar sepanjang beberapa meter mulai menyala di tengah kegelapan di depannya, baru menghilang setelah beberapa saat. Aura yang sangat kuat dan momentum yang sama menakutkannya. Namun, sepertinya, itu tidak terlalu istimewa. Tekanan yang membebani pikirannya tiba-tiba berkurang beberapa kali lipat. Perasaan yang dirasakan oleh tubuh dan perasaan spiritual Yunce sebelumnya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Dia tidak mampu melepaskan diri darinya, dan bahkan lebih tidak mampu lagi merobeknya. Pada saat itu, dia bahkan dapat dengan jelas merasakan aura kematian. Dia tidak pernah mengira bahwa domain gelap yang sangat kuat ini akan sangat rentan terhadap api gagak emas. Mungkin terlihat menakutkan di luar, tapi di dalam, itu hanyalah macan kertas yang pecah dengan sedikit sentuhan. Jika begitu,
Tangan Yun Ce mencengkeram Heaven's Meeting Sword yang berkobar api. Saat api menyala, dua api merah samar yang membawa jejak emas muncul di dalam pupil Yun Ce. Di belakangnya, bayangan burung gagak emas raksasa perlahan muncul dan kemudian dengan cepat muncul saat gelombang panas menyebar dengan ganas ke sekeliling. Domain kehancuran api Golden Crow, Yellow Springs Ashes. Boom 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 boom. Siluet burung gagak emas menjerit panjang ke arah langit, menyebabkan udara bergetar dan bumi runtuh. Api yang berasal dari dewa sejati purba itu sangat panas dan membawa kekuatan pembakaran yang tak tertandingi saat mereka dengan paksa merobek lapisan demi lapisan domain gelap. Bahkan dengan energi kegelapan yang dalam sebagai medianya, kegelapan yang telah melahap semua cahaya tiba-tiba terbakar dan menjadi sangat terang karena nyala api yang ekstrim. Raungan dalam bergema di sekitar wilayah gelap seperti ratapan hantu saat kegelapan yang menyembunyikan hari itu dengan ganas menyerang api gagak emas dengan harapan bisa menyelimuti dan melahapnya. Pada awalnya, kegelapan masih mampu menahan api gagak emas yang terhenti. Namun seiring semakin banyaknya domain yang terkoyak dan hancur, api gagak emas dengan cepat menjadi kekuatan yang tak terhentikan saat ribuan robekan dan ratusan lubang muncul di tengah-tengah dunia yang sebelumnya penuh kegelapan. Menghadapi panas yang datang, Feng Shuer tiba-tiba berhenti saat dia mengeluarkan suara kaget. Angin laut yang awalnya sejuk menjadi panas seperti nyala api ketika gelombang setinggi beberapa ratus meter mulai bergolak dan melonjak di lautan di bawahnya, memaksa Feng Shuer terbang hingga ketinggian 3000 meter. Saat dia melihat ke depan, dia melihat bahwa area kegelapan yang sangat besar telah mengalami perubahan besar saat garis demi garis api menembus sisi kegelapan. Dalam sekejap mata, dunia kegelapan telah menjadi compang-camping. Kegelapan bergemuruh saat api melahapnya. Di atas lautan yang bergolak, seolah-olah dua binatang raksasa sedang bertarung, binatang berwarna merah tua dan binatang hitam dengan kejam saling mencabik leher satu sama lain. Namun, kegelapan jelas bukanlah lawan dari api merah yang kemudian muncul. Tak lama kemudian, paparan api merah yang membakar menyebabkan area kegelapan hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tanpa menyentuh api yang membakar, pecahan-pecahan ini dengan cepat menghilang dengan sendirinya. Saat api terus menyala, kobaran api menjadi semakin intens. Mereka telah lama mewarnai langit yang gelap menjadi merah seluruhnya, dan telah menyebabkan lapisan uap yang sangat tebal sepanjang ratusan meter muncul di atas lautan dan berlama-lama di sana. Hembusan angin kini tak lagi bisa diredam, menjadi semakin ganas dan panas. Untuk melindungi Xiao Lingqi, Feng Shuer menopang perisai merah raksasa. Setelah itu, mereka menyambut hembusan angin kencang, dan menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan saat terbang ke timur. Kakak Yun, tolong jangan biarkan apapun terjadi padanya. Di langit dalam area 5 km, hanya nyala api gagak emas yang tersisa dan terus menyala hingga jejak terakhir kegelapan telah dimusnahkan. Di bawah domain abu mata air kuning Yun Ce, malam abadi tanpa cahaya Fen Juechen telah dikalahkan sepenuhnya. Tampaknya ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan apapun. Lengan yang diangkat Yun Ce perlahan jatuh saat dia menarik Heaven's Meeting Sword ke dalam Sky Poison Pearl. Setelah Heaven's Meeting Sword meninggalkan tubuhnya, perasaan hampir roboh terasa di setiap inci tubuhnya. Meski bisa dikatakan proses penghancuran domain gelap Fen Juechen berjalan lancar, bukan berarti dia bisa santai. Akibat dari pelepasan abu mata air kuning yang berisi seluruh kekuatannya membuat energi dalam di tubuhnya mengalami defisit. Alasan mengapa dia menarik Heaven's Meeting Sword adalah karena dia mungkin bahkan tidak akan mampu mengangkat Heaven's Meeting Sword selama 10 napas dalam kondisinya saat ini. Tapi setidaknya kondisinya jauh lebih baik daripada kondisi Fen Juechen. Api yang memenuhi langit mulai berjatuhan dengan setiap bola api meninggalkan hamparan uap air yang melesat ke langit. Jika kekuatan api gagak emas yang dilepaskan Yun Ce meningkat sedikit saja,
bahkan uap air pun akan meningkat, tidak muncul karena justru akan membakar air menjadi ketiadaan. Fiuh. Yunce menghela napas perlahan, lalu mengulurkan tangannya. Saat telapak tangannya menghadap permukaan laut yang mendidih, dia dengan cepat melepaskan seberkas energi yang sangat besar. Permukaan laut meledak saat siluet manusia berkulit hitam terbang dalam garis lurus ke arah Yunce, dan dengan kuat tersedot ke dalam genggaman Yunce. Meski sudah lama terendam air laut, noda darah Fen Juechen masih belum sepenuhnya hilang dari tubuhnya. Setidaknya ada puluhan luka luar di tubuhnya yang perlahan masih mengeluarkan darah. Darah yang menempel di luka dan tubuhnya berwarna hitam merah yang tidak normal. Kekuatan hidup dan aura kekuatan mendalam Fen Juechen sudah sangat lemah. Hanya ungkapan bergantung pada seutas benang yang dapat digunakan untuk menggambarkan penampilannya saat ini. Keempat anggota tubuhnya menjuntai saat dia dicengkeram dari belakang oleh Yunce. Meskipun dia tidak lagi dapat menggunakan sedikit pun kekuatannya, kesadarannya belum runtuh. Dengan suara lemah, dia mengucapkan, "Kenapa, akankah menjadi seperti ini? Bagaimana, mungkin, aku mungkin kalah? Bagaimana mungkin, aku kalah?" Yunce tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat lengan kirinya ke kepala Fen Juechen dan setelah kilatan cahaya, pegangan mendalamnya terlepas dari lengannya, langsung memasuki dahi Fen Juechen, menyerang pikiran dan jiwanya. Dia ingin tahu dari mana kekuatan aneh Fen Juechen berasal. Dia juga ingin tahu apa sebenarnya iblis ilusi buku besar malam abadi yang disebutkan Jasmine. Setelah beberapa saat, kulit Yunce sedikit berubah. Setelah kebuntuan singkat, pegangan yang dalam terbang keluar dari tubuh Fen Juechen, kembali ke lengan Yunce. Pikiran dan kemauan yang ulet. Yunce bergumam keheranan, dia sebenarnya masih bisa menolak pencarian jiwa penanganan mendalam dalam keadaan itu. Tidak hanya kekuatannya meningkat secara eksplosif, jiwanya juga berubah secara kualitatif. Menambah kemauan awalnya yang kuat, bahkan jika dia setengah mati, kamu tidak akan bisa berhasil jika kamu melakukan pencarian jiwa yang mendalam. Jasmine tidak terkejut sama sekali dengan hasil ini. Yunce menyapukan matanya ke permukaan laut, terjun ke bawah, dan melemparkan Fen Juechen yang hampir mati ke karang yang rusak. "Kamu tidak akan membunuhnya," kata melati dingin. Dia tidak merasakan niat membunuh apapun pada Yunce. Dan tindakannya sekarang jelas melepaskan Fen Juechen. Konsekuensi dari memotong rumput tanpa menggali akarnya ada di depan mata Anda. Apakah kamu ingin melakukan kesalahan yang sama pada orang yang sama lagi? Aku benar-benar ingin membunuhnya. Yunce menarik napas ringan saat wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Masalah yang mengerikan terjadi karena dia membiarkan Fen Juechen pergi saat itu. Dengan kecepatan pertumbuhan Fen Juechen yang hampir seperti surga, jika dia membiarkannya pergi hidup-hidup, itu akan seperti menanam bencana yang entah berapa kali lebih besar dari hari ini. Tetapi, Yunce menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya ke arah Fen Juechen. Dia tidak melakukannya untuk memberikan pukulan terakhir, tapi untuk melepaskan energi langit dan bumi yang telah dia simpan beberapa waktu lalu, saat dia memindahkannya ke tubuh Fen Juechen. Luka Fen Juechen segera disegel saat energi samar beredar di dalam pembuluh darah dan meridiannya yang hampir habis, meskipun lemah, itu cukup untuk memungkinkan Fen Juechen bergerak lagi, sedemikian rupa sehingga dia bisa terbang keluar dari wilayah Samudra Timur. Mata Fen Juechen melebar saat matanya kembali jernih. Menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya, dia mengangkat bagian atas tubuhnya dengan susah payah. Matanya yang dipenuhi dengan keterkejutan, keengganan, dan kebencian menatap tajam ke arah Yunce. "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku, jangan berani-berani hina aku. Mempermalukanmu." Mulut Yunce meringkuk dengan jijik. "Aku tidak punya kepentingan serendah itu dan aku juga tidak akan membunuhmu."
Kata-kata Yun Ce tidak membuat Fan Juechen bahagia sedikit pun, dia hanya merasa sangat terhina. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu 4 tahun lalu adalah karena kamu pernah menyelamatkan bibi kecilku Xiao Lingqi. Selain itu, dalam 3 tahun ini aku meninggalkan benua langit yang mendalam, jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan bisa bertemu bibi kecilku lagi. Yun Ce menatap wajah sengit Fan Juechen yang penuh kebencian. Terus terang, meski hatimu dipenuhi kebencian terhadapku, sebenarnya aku tidak bisa membencimu. Sebaliknya, saya merasa sedikit bersyukur. Saya tidak membutuhkan ketidaktulusan Anda. Aku menyelamatkannya tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang juga. Atau, akan tiba suatu hari, di mana aku akan membuatmu berharap kamu mati. Fan Juechen meraung dengan suara serak. Diselamatkan, dan bahkan diberi ucapan terima kasih oleh orang yang paling dia benci. Baginya, ini adalah penghinaan yang tidak mampu dia tanggung. Aku melepaskanmu hari ini bisa dianggap sebagai pembayaran atas penyelamatan bibi kecilku yang kedua kalinya. Setelah itu, aku tidak akan berhutang apapun padamu. Yun Ce menyatakan dengan dingin, jika kamu ingin membunuhku untuk membalas dendam, maka hargai dengan baik nyawa yang aku selamatkan untuk kedua kalinya. Cedera di tubuh Anda parah dan vitalitas Anda terpukul keras, tetapi dengan kultivasi Anda saat ini, Anda seharusnya bisa pulih sepenuhnya dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, sebaiknya kamu bersembunyi dengan baik, karena jika kamu mati, kamu akan mati sia-sia. Adapun lain kali kamu datang untuk membunuhku, jangan pernah bermimpi untuk pergi hidup-hidup seperti yang kamu bisa hari ini. Suasananya masih panas, tapi sebagian besar gelombang laut sudah mereda. Fan Juechen perlahan berdiri. Meskipun tubuhnya sangat lemah, ekspresi matanya sama seramnya dengan serigala buas. Kamu akan menyesali ini, alasan kenapa aku dikalahkan olehmu hari ini, hanya karena aku kalah dalam hal persenjataan. Setelah aku mengambil kembali pedang ilahi dosa surgawi, aku akan mengembalikan hutang darah dan penghinaan kepadamu, 1.000.000 kali lebih besar. Pedang ilahi dosa surgawi. Alis Yun Ce berkedut karena kata-kata Fan Juechen. Fan Juechen juga segera menyadari bahwa lidahnya terpeleset karena dia kehilangan kendali. Dia mengepalkan tinjunya, mengatupkan giginya, lalu terbang ke udara sambil menahan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya. Terbang sembarangan, dia menuju ke selatan. Melihat darahnya kembali basah kuyup, Yun Ce sedikit ragu, tapi tidak mengejarnya saat dia dengan acuh tak acuh mengawasinya pergi ke kejauhan. Hiduplah setidaknya untuk beberapa tahun lagi. Jika kamu mati, dia akan merasa sedih. Yun Ce tiba-tiba bergumam. Fan Juechen, yang sudah berada lebih dari 500 meter jauhnya, tiba-tiba sedikit gemetar. Pedang ilahi dosa surgawi, mengapa dia ingin mendapatkan pedang itu? Yun Ce menarik pandangannya, alisnya perlahan menegang. Pedang ilahi dosa surgawi, itu adalah pedang iblis dari konferensi pedang iblis. Juga, apa yang dikatakan Fan Juechen bukanlah mendapatkan atau merebut, tetapi mengambil. Jika itu bukan kesalahan Fan Juechen, makna di balik katanya terlalu menggugah pikiran. Di sisi lain, kata-kata terakhir Fan Juechen samar-samar mengungkapkan, bahwa dia sepertinya tahu bagaimana mengendalikan pedang ilahi dosa surgawi. Seperti yang diharapkan, dia berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis bukan tanpa alasan, itu sebenarnya untuk mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi. Dan sepertinya dia tidak hanya mengetahui keberadaan pedang ilahi dosa surgawi, dia juga tampaknya memiliki hubungan atau tujuan khusus. Apa yang sedang terjadi? Lalu kenapa kamu tidak menyuruhnya tinggal dan menanyainya? Jasmine bertanya dengan tidak senang. Tulangnya hampir sama kerasnya dengan tulangku. Jika dia tidak ingin mengatakan apapun, bahkan jika Anda menyiksanya sampai mati, mustahil baginya untuk mengungkapkan setengah kata pun.
Memaksa dia tetap tinggal hanya akan menyia-nyiakan kekuatanku, itu saja. Yunce berkata tanpa daya, kamu juga pernah melihatnya sebelumnya, aku gagal ketika mencoba melakukan pencarian jiwa pegangan mendalam. Huff. Jasmine mendengus dan tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia mengubah topik. Aku sudah memberitahumu ini sebelumnya, dia bahkan belum menyerap setengah asal iblis di tubuhnya saat ini. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan mampu membunuhmu hari ini, namun masih kalah telak, dan bahkan selamat. Karena penghinaan ini, dia pasti akan menyerap asal-usul iblis dengan semangat lebih dari sebelumnya. Anda telah merasakan kecepatan pertumbuhannya dalam 3 bulan singkat ini. Jika Anda tidak membunuhnya hari ini, apa yang telah Anda kubur bukan sekadar risiko sederhana, melainkan bencana mutlak yang kemungkinan besar akan segera membunuh Anda. Pada saat itu, kamu bahkan tidak punya waktu untuk menyesalinya. Aku tahu kamu akan mengatakan itu, dan aku tahu semua itu. Yunce perlahan melanjutkan, tapi dia masih menyelamatkan bibi kecilku berkali-kali. Saya juga memahami bibi kecil dengan sangat baik. Dia terlihat kuat dan positif, tapi sebenarnya dia terlalu baik dan baik hati. Dia merasa berterima kasih kepada Feng Juechen dan selalu melihat dirinya sebagai penyebab kehancuran klan surga terbakar dan kebencian Feng Juechen terhadapku. Jika aku benar-benar membunuhnya, dia kemudian akan menanggung dosa kematian Feng Juechen pada dirinya sendiri juga. Itu akan meninggalkan simpul di hatinya yang mungkin tidak akan pernah bisa dilepaskan seumur hidup ini. Saya lebih memilih pilihan untuk mengalami kemalangan di masa depan daripada itu. Terlebih lagi, fakta bahwa dia telah menyelamatkan bibi kecil 2 kali sudah cukup bagiku untuk melakukan ini. Sambil berbicara, Yunce berbalik dan melihat ke arah timur sambil dengan cepat berganti pakaian yang lebih longgar. Saat dia memakainya, dia secara khusus menutupi luka di bahunya. Kakak Yun, C kecil. Setelah gelombang panas terik yang memisahkan permukaan air, Feng Shue'er dengan cepat terbang sambil membawa serta Xiao Lingqi. C kecil, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Setelah berhenti di sisi Yun Ce, Xiao Lingqi buru-buru menggenggam tangannya dengan kuat dan dengan panik melihat ke seluruh tubuhnya. Melihat dia aman dan sehat, hatinya yang tergantung pada seutas benang sepanjang perjalanan akhirnya beristirahat. Tentu saja aku baik-baik saja. Tidak kurang sehelai rambut pun. Jawab Yunce dengan suara yang nyaman dan santai. Kakak Yun, aku minta maaf. Feng Shue'er menundukkan kepalanya yang lembut dan berkata dengan takut-takut, aku tidak mendengarkan instruksimu. Aku tahu kalian mengambil risiko datang ke sini karena mengkhawatirkanku, kata Yun Ce sambil tersenyum hangat. Dia menepikan tangan Feng Shue'er. Sudah kubilang padamu bahwa tidak akan terjadi apa-apa padaku. Melihat, aku tidak berbohong. Lalu, Feng Juechen, apakah dia sudah? Xiao Lingqi bertanya dengan lembut. Dalam perjalanan ke sini, dia dan Feng Shue'er secara pribadi telah melihat pemandangan mengerikan dari pertukaran antara kegelapan dan api. Pada akhirnya, apilah yang memadamkan kegelapan, yang juga berarti bahwa Yun Ce telah mengalahkan Feng Juechen. Dengan keduanya menjadi musuh bebuyutan dan adegan terakhir yang sengit, kemenangan Yun Ce juga berarti Feng Juechen. Adapun Feng Juechen, Yun Ce tersenyum tipis dan menunjuk ke selatan. Dia di sana, meski lukanya agak parah, terbang keluar wilayah laut bukanlah masalah. Tapi kalau dia ingin pulih sepenuhnya, mungkin butuh waktu 1 atau 2 bulan. Cedera parah dan kondisi lemah menyebabkan kecepatan terbang Feng Juechen menjadi sangat lambat. Bahkan hembusan angin yang sedikit kencang pun bisa mengguncangnya dengan keras, jadi meski dia sudah pergi cukup lama, sosok hitam pekat yang berusaha sekuat tenaga untuk pergi masih bisa terlihat di kejauhan. Namun, sepertinya sosok hitam yang tidak jelas itu tiba-tiba merasakan kedatangan Xiao Lingqi, karena kecepatannya mulai sangat cepat. Ia bergoyang lebih kuat lagi,
seolah ingin melarikan diri dengan cara apapun, hampir jatuh ke laut beberapa kali. Xiao Lingqi menenangkan pikirannya. Menggunakan kedua tangan untuk memeluk lengan Yun Ce, kepalanya bersandar lembut padanya. "Ce kecil, terima kasih." "Terima kasih. Mengapa?" Yun Ce bertanya sambil tersenyum. "Aku tahu karena akulah Ce kecil, tidak membunuhnya. Tapi ini," Xiao Lingqi menutup matanya. Hatinya terasa hangat, namun sedih dan cemas. Dia tidak ingin Fen Juechen mati karena dia tahu dia bukan orang jahat. Selain itu, dia pada awalnya adalah orang yang sangat menyedihkan dan juga penyelamatnya yang sangat dia syukuri. Namun, karena dia, Yun Ce melepaskannya, namun dia masih berusaha mati-matian untuk membunuh Yun Ce. Dia tidak tahu apa yang harus dia pikirkan, harus lakukan. Dia juga tidak tahu bagaimana menghilangkan kebencian yang dirasakan Fen Juechen terhadap Yun Ce. Bagaimanapun, itu adalah kebencian yang lahir dari pemusnahan klannya. "Hahaha," Yun Ce mulai tertawa keras, lalu berkata dengan suara agak serius, "Meskipun Fen Juechen selalu ingin membunuhku, dia masih menyelamatkan nyawa bibi kecil. Dan nyawa bibi kecil, bagiku, jauh lebih berharga daripada nyawaku. Itu sebabnya aku melepaskannya hanyalah masalah biasa. Terlebih lagi, dia mungkin merasa bersyukur karena saya membebaskannya. Ditambah fakta bahwa dia sendiri tahu bahwa dia bukan tandinganku, dia mungkin tidak akan kembali lagi dan mencari masalah." "Ce kecil," Xiao Lingqi mengucapkannya dengan lembut sambil mempererat pelukannya pada Yun Ce. Merasakan kegugupan dan kekhawatiran Xiao Lingqi menyebar ke udara, Yun Ce juga benar-benar santai. Merangkul pinggang ramping Xiao Lingqi di satu tangan dan memegang tangan kecil Feng Shui di tangan lainnya, dia berkata, "Ayo kembali. Kakek dan yang lainnya pasti mengkhawatirkan kita." Energi mendalam Yun Ce melonjak saat mereka kembali ke kota Floating Cloud. Namun, kecepatan perjalanannya jauh lebih lambat daripada saat dia datang ke sini beberapa kali. Pikirannya juga jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Buku besar Iblis Ilusi Malam Abadi, Kekuatan Gelap yang Dalam, Pedang Ilahi Dosa Surgawi. Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan Fen Juechen? Permukaan laut tak henti-hentinya menimbulkan gelombang besar saat kecepatan terbang Fen Juechen menurun. Dengan tangan di dadanya yang benar-benar basah oleh darah hitam merah, wajah Fen Juechen penuh kesakitan. Ketika sebuah pulau kecil muncul di garis pandangnya, Fen Juechen mengertakkan gigi dan terbang dengan terhuyung-huyung. Pikirannya agak rileks saat tubuhnya jatuh dengan keras ke tepi pulau kecil. Menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri, dia membalikkan tubuhnya dengan susah payah. Nafasnya tersengal-sengal saat dia membenamkan 10 jarinya ke dalam pasir sedingin es dengan gerakan mencengkeram. "Kenapa, begini, uhuk, dia terbatuk-batuk dengan kesakitan, setiap batuknya membawa bercak darah hitam dan sesekali potongan organ dalamnya. Sungguh orang yang menyedihkan." Suara sedingin es yang menusuk hati tiba-tiba datang dari depan. Dan kalau dilihat dari suaranya, sepertinya itu suara seorang gadis muda. Fen Juechen tiba-tiba mengangkat kepalanya, bahkan tidak 5 langkah dari tempatnya berada, dia melihat sosok merah mungil. Seperti hantu, seorang gadis muda muncul tanpa suara di sana. Mengenakan gaun merah yang mewah, dia tampak baru berusia 12 atau 13 tahun dan memiliki wajah yang sangat cantik. Gadis kecil inilah yang menyebabkan seluruh saraf di tubuhnya mengejang, setiap sel di tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia belum pernah gemetar seperti ini sebelumnya sepanjang hidupnya, bahkan di saat dia paling putus asa. Siapa kamu?" Mata gadis itu indah sampai seperti setan. Di bawah tatapan sepasang mata ini, dia tidak bisa merasakan tubuhnya di bawah gemetar yang hebat. Gadis itu tidak menjawabnya tetapi senyum mengejek sedingin es muncul di wajahnya yang sangat cantik. "Dengan harga yang mahal,
kamu memperoleh kekuatan yang sangat besar dan percaya bahwa kamu dapat dengan mudah membunuh musuh terbesarmu. Namun, kamu tidak mengira pedang pembunuh iblis milik pihak lain akan menjadi kutukan terbesar bagi kekuatanmu. Kekalahanmu benar-benar membuat orang mengasihanimu. Siapa, sebenarnya, kamu? Mata gadis itu menunjukkan ketidakpedulian yang dingin. Dia perlahan mengangkat lengannya dan cahaya merah yang lebih dalam dari darah segar melintas di telapak tangannya yang lebih cerah dari salju pertama. Dia tidak membunuhmu, bukan berarti aku tidak akan membunuhmu. Kekuatan iblis yang sudah punah sejak zaman kuno benar-benar muncul di tubuhmu. Itu juga menentukan akhirmu. Saat suara gadis itu turun, cahaya merah di telapak tangannya menjadi sinar merah yang sangat tipis. Seiring dengan desisan ruang seketika, ia melesat langsung ke arah Fen Juechen.